Halo, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi analisis arus kas pendanaan. Sekarang kita melihat pendanaan dari sisi ekuitas atau dari sisi modal ya. Di sini diberikan definisi juga bahwa ekuitas itu merupakan klaim dari owner, si pemilik perusahaan. Yang diklaim itu adalah net aset dari company gitu ya. Ya, net aset berarti aset dikurangi dengan liabilities. Nah, itu kan sama dengan equities. Makanya kemudian disebutnya net asset, sama juga dengan equities sebenarnya. Nah, itu klaim dari sekali lagi pemilik perusahaan kepada net asset, kepada kekayaan dari perusahaan, kekayaan bersih dari perusahaan. Biasanya ekuitas ini equity holder itu lebih junior daripada kreditor, daripada bondholder, daripada lenders. Artinya ketika perusahaan itu pilot, bangkrut ya, maka posisi dari equity holder ini dia ada di paling bawah. Setelah kewajiban debt-holder dibayar, lender dibayar, baru kalau ada sisa ke equity holder. Itu kalau lagi pilot. Tapi kalau lagi performance-nya bagus, maka keuntungan juga mengalir paling banyak ke equity holder ini, karena pembayaran ke bondholder kan sudah disepakati gitu ya, jumlahnya sudah ada di kesepakatan berapa kupon dari obligasi atau berapa bunga pinjaman kalau di lenders gitu. Nah, itu udah ada batasan di sana. Nah, ketika return atau profitnya itu besar, kinerjanya bagus, maka kemudian return atau profit yang besar itu akan dinikmati sisanya oleh si equity holder gitu ya. Makanya di sini disebut juga mereka memegang residual claim terhadap aset. Tergantung, kalau kinerja perusahaan jelek sampai pilot ya berarti paling rugi, tapi kalau sebaliknya kinerja perusahaan bagus, justru yang paling untung adalah perusahaan. Jadi residual claim-nya itu paling besar gitu. Nah, itu terkait juga dengan risk and return ya sebenarnya. Karena risikonya itu tadi besar, maka returnnya juga besar. Risikonya besar itu ada di mana? Itu tadi, kalau perusahaan pilot kan paling terakhir mendapatkan pengembalian atau mendapatkan hasil dari penjualan aset gitu. Tetapi dari risiko yang besar itu berpotensi untuk mendapatkan return yang besar ketika perusahaan berkinerja baik, return dan profitnya tinggi, maka return dan profit yang tinggi itu bisa dinikmati oleh equity holder gitu ya. Jadi di sini opportunity to all residual return itu kepada si owner. Terus khusus di dalam ekuitas ini yang kita perlu perhatikan adalah tentang hybrid securities ya, yang sudah kita bahas contohnya di video sebelumnya, pakai contoh convertible bond. Nah, di convertible bond itu sebuah obligasi mempunyai opsi untuk bisa dirubah, dikonvert menjadi saham pada saat maturity date, pada saat dia jatuh tempo. Nah, itu biasanya menimbulkan, kalau kita kemarin bahas, ada bias ya. Jadi tidak mencerminkan opportunity cost yang sebenarnya, dan juga ada miss atau belum dihitungnya premium dari saham. Opsi yang muncul dari convertible bond yang bisa dikonvert jadi saham itu seringkali kemudian tidak diperhitungkan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus hal lain yang kita lihat juga, ini pengetahuan dasar sih di akuntansi ya, bahwa ekuitas itu ada yang bentuknya capital stock, ada yang bentuknya retained earning. Capital stock itu kita tahu ada saham treasury, saham preference, saham biasa. Ini tidak usah dibahas detail ya, sudah ada di AKM. Terus return earning ini kaitannya dengan pembagian dividen. Dividennya bisa cash, bisa berupa saham, bisa juga berupa dividen properti. Ini bentuk-bentuk dividen ya. Terus barangkali yang penting di sini adalah ketika kita melakukan analisis terhadap ekuitas. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah yang pertama itu classifying and distinguishing. Jadi mengklasifikasikan dan membedakan dari
macam-macam equity financing yang dipunyai oleh perusahaan. Ya ini tadi classifying and distinguishing. Nah ini kaitannya dengan bawahnya, yaitu kita akan melihat right for classes. Jadi kelas dari instrumen-instrumen equity ini terkait dengan prioritasnya. Itu tadi kan kita sudah bahas bahwa relatif equities itu junior dibandingkan dengan debt. Nah ini kita lihat lagi di ekuitas itu dibagi lagi nih siapa yang paling senior dari junior gitu ya. Ini ada tingkatannya lagi itu. Nah ini yang kemudian harus dilihat kelas dari masing-masing instrumen ekuitas itu. Dan juga ketika ada itu tadi efeknya ketika ada likuidasi atau pilot perusahaannya, siapa yang di ekuitas ini yang diprioritaskan, kan dibagi-bagi lagi. Ada saham preferen misalnya, itu yang menjadi ini pertama gitu ya, klasifikasi pertama. Nanti sampai ke saham biasa juga sama, dari saham biasa itu mana yang diprioritaskan gitu. Terus kemudian evaluasi apakah ada legal restriction, ada pembatasan hukum misalnya terkait dengan distribution of equity. Ini sama dengan yang tentang dividen tadi ya, bahwa kadangkala kalau kita tuh atau perusahaan itu berinvestasi di negara lain, jadi multinational company, itu ada resiko politik atau kebijakan dari pemerintah setempat yang misalnya membatasi keuntungan yang diperoleh, artinya harus diinvestasikan kembali atau harus digunakan di negara tempat investasi tadi gitu, tidak boleh dibawa pulang ke negara asal. Nah itu legal restriction yang kemudian harus diperhatikan. Juga berikutnya tentang ketentuan legal, ketentuan kontraktual, pembatasan-pembatasan tentang penggunaan dari laba ditahan. Itu kan juga ini sifatnya ke internal perusahaan ya. Bagaimana laba ditahan itu bisa digunakan, kebijakannya seperti apa, siapa yang menentukan penggunaannya. Nah itu harus diberikan atau harus dianalisis. Terus hati-hati juga untuk melihat terms and provision. Kaitannya ini hybrid securities ya, yang kita bahas di atas tadi. Misalnya ada convertible securities, ada stock option. Nah ini yang kaitannya terutama dengan unsur atau dengan potensi dilutif ya, dilusi. Jadi ketika hak opsi, hak suara pemegang saham existing itu terancam untuk turun dari yang sebelumnya, karena misalnya saham yang beredar itu bertambah gitu. Convertible securities kan menambah saham beredar ya, misalnya tadi bond bisa dikonvert jadi saham, berarti kalau beneran dikonvert saham biasanya kan tambah banyak. Begitu juga misalnya stock option, saham itu bisa dijual ataupun dibeli dengan exercise price tertentu di masa depan gitu ya. Nah makin banyak saham yang beredar, maka hak opsi, hak voting, hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham lama kan akan turun. Nah efek penurunan hak suara yang melekat ke saham ini yang disebut dengan efek dilusi gitu atau dilutif. Nah ini yang kemudian perlu diperhatikan. Nah demikian overview kita tentang ekuitas, kaitannya dengan aktivitas pendanaan. Sekaligus ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana aktivitas arus kas pendanaan itu dilakukan gitu ya. Mulai dari konsep dasar kenapa kita melihat atau kita mengevaluasi kewajiban dan ekuitas, padahal judulnya adalah analisa arus kas pendanaan gitu ya. Itu dijelaskan di video yang pertama. Jadi memang ada aktivitas arus kas pendanaan, tetapi yang pertama kita perlu lihat adalah sebenarnya liabilitas dan ekuitas, karena pendanaan perusahaan itu ya asalnya dari liabilitas dan ekuitas. Terus kemudian dilihat liabilitas itu konsepnya seperti apa, akun-akun apa saja yang perlu diperhatikan, karakteristiknya bagaimana, contohnya dari mana gitu ya, itu juga sudah dibahas. Dan kemudian yang video kali ini membahas tentang ekuitas. Mungkin demikian, kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.